Final India Open 2026 berakhir pahit, tetapi sorotan media Malaysia membuka sisi gelap yang membuat Jonathan Christie tampak dikepung. Kamu lihat Final India Open 2026? Jonathan Christie masuk gelanggang dengan beban Indonesia, tapi malam itu cerita berubah drastis. Benar, di Indira Gandhi Sports Complex New Delhi, ia berhadapan dengan Lin Chunyi, lawan yang tampak tenang namun kejam dalam membaca ritme. Duel itu hanya 38 menit, 2 game langsung, dengan skor 10-21, lalu 18-21. Padahal Jonathan diunggulkan karena peringkat dunia lebih tinggi, dan publik berharap gelar tunggal putra Indonesia akhirnya datang dari BWF Super 750. Sepanjang turnamen, sorotan besar sudah terasa, sebab India Open 2026 jadi panggung utama bulu tangkis Asia. Lin membalikkan catatan pertemuan, dari 5 laga kini 2 kemenangan. Jadi kekalahan ini menambah warna di rivalitas yang terus berkembang. Yang menarik, reaksi media Malaysia bukan hanya soal skor, tetapi juga soal kondisi arena yang dianggap mengganggu. New Straits Times menulis kontras antara Jonathan dan Lin, lalu menyoroti kotoran burung di lapangan dan monyet di tribun penonton. Mereka menekankan bahwa judul bukan cuma kekalahan, melainkan cermin kelalaian di arena. Nada kritiknya tajam, seolah final ini mengungkap wajah lain India Open. Bayangkan, sebuah final besar, tetapi kamera televisi masih menangkap kebersihan yang dipertanyakan. Seakan drama di luar garis justru mencuri fokus. Mereka menegaskan bahwa gelar Lin lahir di tengah situasi tidak ideal, seolah kemenangan itu berjalan di lorong yang penuh gangguan. Kritik keras juga datang dari pemain, termasuk Mia Blichfeld yang sejak awal menyoroti kebersihan dan higienitas arena pertandingan. Di mata pemain, masalah kebersihan bukan sekadar sepele, karena bisa memengaruhi keamanan, kenyamanan, bahkan konsentrasi saat rally panjang. Lalu muncul cerita Anders Antonsen mundur, memilih membayar denda BWF karena khawatir polusi udara di Delhi. Itu membuat berita final terasa seperti puncak dari rangkaian masalah, bukan hanya duel teknik, tapi duel dengan keadaan yang tak ramah. Media Malaysia melihatnya sebagai alarm keras bagi penyelenggara, apalagi India akan menggelar kejuaraan dunia bulu tangkis pada bulan Agustus. Belum lagi Commonwealth Games 2030 dan ambisi Olimpiade 2036, reputasi tuan rumah jadi taruhan besar. Kembali ke pertandingan, Jonathan sempat mencoba mengubah tempo, bermain lebih sabar, berharap Lin kehilangan pegangan di game kedua. Namun Lin seperti tak tergoyahkan, pukulannya stabil, pertahanannya rapat, dan setiap serangan baliknya membuat Jonathan terus tertinggal. Skor 10-21 di game pertama memberi sinyal bahaya, lalu 18-21 menutup harapan. Dari tribun, sorak-sorai terdengar, tapi kabar tentang puing sarang burung yang jatuh di semifinal menambah kesan turnamen yang kacau. Tayangan televisi sempat menangkap detail itu, membuat penonton di rumah bertanya, bagaimana turnamen sebesar ini bisa lengah pada hal dasar? Di lapangan, Jonathan mencoba variasi drive dan netting, namun pengembalian Lin tetap rapat, membuat ritme Jonathan tidak pernah nyaman. Lin membaca arah serangan lebih cepat, menutup sudut, lalu memancing kesalahan sendiri, pola yang terus berulang di 2 game. Kemenangan itu membuat rekor pertemuan berubah, 2 dari 5, sehingga rivalitas ini tiba-tiba terasa lebih tajam di mata publik. Media Malaysia menulisnya sebagai momen peralihan, ketika kejutan di lapangan dan kisruh venue bertemu dalam satu final. Mereka menilai kritik pemain adalah tamparan keras, sekaligus sinyal bahwa BWF harus menjaga standar turnamen level tinggi. Jika standar itu longgar, kepercayaan sponsor, pemain dan penonton bisa terguncang, terutama menjelang agenda besar India. Maka cerita ini bukan sekadar skor, melainkan narasi reputasi yang sedang diuji di hadapan seluruh ekosistem bulu tangkis. New Straits Times bahkan menulis masalah muncul hampir setiap hari, seperti cerita berulang yang tak pernah tuntas diselesaikan. Ketika media luar menyoroti monyet di tribun, itu bukan lelucon, melainkan simbol bahwa kontrol penyelenggara masih dipertanyakan. Di sisi Indonesia, kegagalan Jonathan jelas terasa pahit, karena ia datang dengan status unggulan dan harapan publik yang tinggi. Runner-up memang tetap prestasi, tetapi di turnamen sebesar India Open 2026, publik selalu menunggu piala, bukan sekadar perak. Reaksi media Malaysia memperlebar cerita, dari kekalahan teknis menjadi kritik besar terhadap penyelenggaraan dan citra negara tuan rumah. Mereka seakan berkata, kemenangan Lin Chunyi tak menutup mata dari lapangan kotor, udara berpolusi, dan kejutan di tribun. Itulah mengapa berita ini terasa ganjil, karena kita bukan hanya membahas strategi, tetapi juga bagaimana lingkungan membentuk hasil kompetisi. Bagi Jonathan, pelajaran terbesarnya mungkin bukan hanya taktik, melainkan ketahanan mental saat turnamen diwarnai ketidakpastian. Bagi penggemar, pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah ini tanda bahwa India Open 2026 berubah menjadi ujian ganda? Dan bagi penyelenggara, sorotan ini jadi ujian reputasi, sebab dunia bulu tangkis menunggu apakah perbaikan akan benar terjadi.
Jika tidak, setiap turnamen berikutnya akan dibayangi cerita tentang kotoran burung, monyet tribun, dan pemain yang memilih mundur. Jadi di balik skor itu, tersimpan drama besar yang membuat reaksi media Malaysia terasa seperti peringatan yang tak boleh diabaikan. Di India Open 2026, Jonathan Christie mengunci semifinal dan menantang Kun Lafut. Namun, rahasia kemenangannya justru mengejutkan. Kita mulai dari momen ketika Jonathan Christie mengangkat tangan di New Delhi, memastikan semifinal India Open 2026, dan ruang arena langsung mendidih. Menariknya, kemenangan itu datang lewat 2 game langsung atas Christoph Popov dengan skor 21-19, 21-19, ketat sampai akhir. Itu bukan sekadar angka, karena ia mengakui angin di game pertama memberi keuntungan, membuat Popov kesulitan membaca arah bola. Namun, di game kedua, Jonathan sempat unggul jauh lalu kehilangan momentum. Justru jadi pasif dan melakukan kesalahan sendiri. Ia mengaku ketika memimpin, ritmenya menurun, dan Popov berubah sabar, membuat keyakinan lawan tumbuh lagi. Ini yang membuat kemenangan terasa lebih dramatis, karena ia harus menahan tekanan di poin akhir tanpa panik. Dari sini, dia menyebut semifinal di India Open 2026 sebagai peluang besar setelah semifinal Malaysia sebelumnya. 2 semifinal beruntun di awal tahun jelas sinyal konsistensi, tetapi Jonathan juga bicara soal kondisi fisik yang harus dipulihkan cepat. Ia ingin menjaga suasana hati tetap stabil karena pertandingan berikutnya menuntut fokus penuh, terutama di turnamen Super 750 ini. Dan ada target spesifik yang ia sebutkan, yakni ingin duel ulang dengan Kun Lafut Vititsan, sebuah rival yang selalu menguji mental. Menarik, karena ia masih membawa pekerjaan rumah dari pertemuan di World Tour Finals, kejuaraan dunia dan Malaysia Open. Jonathan tak menutupi kekalahan itu, justru ingin membongkar pelajaran lama, seolah berkata, kali ini saya siap. Di sisi lain, publik melihat India Open sebagai panggung pembuktian, karena persaingan tunggal putra makin rapat. Betul, setiap rally kini mirip adu strategi, dan Jonathan sadar ia harus memaksimalkan kontrol, bukan hanya mengandalkan tenaga. Itulah mengapa ia menyoroti angin, detil kecil yang sering diabaikan, namun menentukan arah pukulan di lapangan New Delhi. Jika ia mampu membaca kondisi cepat, ia bisa menekan lawan sejak awal, lalu menjaga jarak ketika momentum mulai goyah. Dalam laga melawan Popov, perubahan tempo itu terasa, dari serangan agresif ke permainan aman, lalu kembali menekan. Bahkan ketika Popov mulai percaya diri, Jonathan tidak panik. Ia menutup pertandingan dengan kesabaran dan penempatan bola. Yang menarik, ia mengakui kesalahan sendiri, sebuah sinyal evaluasi serius untuk menjaga konsistensi hingga poin terakhir. Itu membuat semifinal nanti seperti ujian karakter, karena lawan sekelas Kun Lafut akan memancing kesalahan sekecil apapun. Di atas kertas, duel itu berat, tetapi justru menambah daya tarik India Open 2026 bagi penonton. Kita juga melihat ia membawa aura syukur, menyebut Tuhan lebih dulu, Menunjukkan mentalitas rendah hati namun lapar prestasi. Sikap itu penting ketika tekanan media meningkat, sebab setiap kemenangan akan dihitung sebagai langkah menuju gelar. Namun Jonathan tidak terjebak euforia. Ia fokus pada pemulihan dan menjaga mood, karena turnamen berlangsung ketat. Jika ia menang lagi, publik akan menilai, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pola kebangkitan setelah musim lalu. Di sisi teknis, ia harus mencegah jeda pasif saat memimpin, karena di level ini lawan segera mengambil celah. Popov sudah memberi contoh. Begitu Jonathan melambat, rally berubah, dan tekanan kembali datang dari sisi lawan. Itu pelajaran yang bisa dibawa ke semifinal, terutama jika Kun Lafut memainkan rally panjang dengan kesabaran khasnya. Dan ingat, Kun Lafut dikenal kuat di poin genting. Jadi Jonathan harus menguasai servis dan pengembalian sejak awal. Jika rencana itu berjalan, duel ulang akan terasa seperti penebusan, memutus rangkaian kekalahan di turnamen besar. Ini juga soal reputasi, karena India Open Super 750 memberi poin dan kepercayaan diri besar. Dalam konteks musim, semifinal ini bisa jadi titik balik, membuka jalan menuju final dan titel yang lama dinanti. Tetapi jalannya tidak sederhana. Ia harus terus membaca angin, menahan emosi dan menjaga intensitas serangan. Setiap langkah kecil, seperti memilih pukulan aman atau berani, bisa menentukan hasil di panggung seketat ini. Di Malaysia, ia sempat menembus semifinal. Jadi target di India bukan sekadar bertahan, melainkan membalikan narasi dengan hasil final yang lebih. Namun final hanya mungkin jika ia berani menekan sejak awal game, menjaga servis pendek dan memaksa Kun Lafut keluar ritme sejak poin pertama. Kita akan melihat apakah Jonathan mampu mengubah cerita, dari sempat pasif menjadi dominan, dari ragu menjadi percaya. Karena di India Open 2026 bukan cuma teknik, tapi keberanian membaca momen yang menentukan. Saya bayangkan atmosfer semifinal nanti, sorak penonton, sorot kamera, dan Jonathan membawa misi balas kekalahan. Dan jika duel Kun Lafut terjadi, kita bukan hanya menonton pertandingan, melainkan bab baru dari rivalitas yang panas. Jadi, kemenangan atas Popov bukan akhir, melainkan pintu menuju laga yang ia impikan sejak lama. Pertanyaannya, apakah ia bisa menutup semua pekerjaan rumah itu dan menulis sejarah baru di New Delhi?